Jumpa lagi di Klavos Sukacita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menikmati santapan rohani sebagaimana firman Tuhan yang selalu akan menghidupkan kita secara kebersamaan. Maka marilah kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk di hadapan Engkau Allah, hati kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Firman yang adalah makanan rohani dalam mempertumbuhkan akan iman kami. Tuhan, biarlah firman ini mau menghentarkan kami untuk tetap memandang wajah Tuhan. Firman menghentarkan kami merasakan berkat yang Tuhan curahkan dan berikan dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman, oleh sebab itu Roh Kudus membantu kami, menolong kami. Hamba yang Allah percayakan untuk menyatakan isi hati-Mu, lengkapilah hamba dengan hikmat dan pengetahuan, wawasan, bahkan kosakata dan tutur kalimat yang baik dan benar. Sehingga ketika hamba menyampaikan firman-Mu kepada umat-umat-Mu Tuhan, bukan menurut kekuatan dan kehebatan hamba, tetapi biarlah menurut kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Terima kasih Bapa, kami sambut akan firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 16 sampai pada ayatnya yang ke-23. Dengan perikop pembacaan, carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, dan tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan ini diberikan tema, carilah perkara yang di atas. Apa maksud dari tema ini dalam mengajak kita untuk mencari perkara yang di atas? Semuanya itu ada maksud dan tujuannya. Ini semuanya adalah berasal dari Allah di dalam kehidupan saya dan jemaat sekalian. Untuk tetap kita harus mencari perkara yang di atas. Bagaimana caranya untuk kita bisa berada dan kita bisa mencari perkara yang di atas? Padahal kita ada hidup di dalam dunia ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat Rasul Paulus dengan tegas, ia memberi nasihat kepada warga jemaat di Kolose dengan satu penekanan, carilah perkara yang di atas. Maksud dari Rasul Paulus untuk mengajak kita mencari perkara yang di atas, kita hidup dalam dunia ini, makanan dan minuman, apa yang kita dapati, semuanya ini kalau kita salah menggunakan, atau kita salah mengkonsumsikan, atau kita salah untuk mendapatinya, pasti kita akan dihukum. Tetapi maksud mencari perkara yang di atas, semuanya itu sudah disediakan. Allah menyediakan cuma-cuma bagi saya dan jemaat sekalian. Maka kita memandang dan kita melihat pada Kolose pasal 3 menjadi satu ajakan juga bagi kita, sebagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, kalau kita mau menaruh iman, harap dan kasih sepenuhnya di hadapan Tuhan, dengan penuh ketekunan dan kerajinan, kesetiaan kita di hadapan Tuhan, berarti kita dikatakan manusia yang hidup dalam dunia yang percaya kepada Tuhan, menanggalkan semua manusia yang lama. Kehidupan manusia yang dapat menanggalkan kehidupan yang lama, berarti dia dapat membuang semua marahnya, geram,
kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Dan jangan kita saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini dapat kita lihat dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 sampai pada ayatnya yang ke-9. Hidup manusia lama, kebiasaan-kebiasaan, tradisi, kehidupan dalam dunia yang dunia telah tawarkan dalam hidup kita, tanggalkan semuanya itu. Terima setiap pemberitaan firman yang menghidupkan saya dan jemaat. Maka disitulah kita dikatakan sebagai manusia yang mencari perkara yang di atas. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dalam dunia ini, kalau ikuti dari pembacaan ini, ada juga bagian dari setiap pengajaran-pengajaran sesat yang akan datang untuk menghantui akan kehidupan kita dengan berbagai macam cara mereka dalam menawarkan, menyampaikan, mengganggu akan iman kita, bahkan dalam menyatakan tentang penglihatan-penglihatan mereka dan tentang pengajaran-pengajaran yang dapat menyesatkan kita dengan berbagai macam setiap pemikiran-pemikiran mereka yang sia-sia, yang tanpa kita sadari. Dan apalagi kalau kita sudah tidak memiliki kepekaan, berarti kita telah terjerumus dalam setiap pemberitaan-pemberitaan penyampaian yang sia-sia yang akan menyesatkan saya dan jemaat sekalian. Tetapi firman yang ketika hamba-hamba Tuhan menyampaikan lewat firman yang hidup, baik dari perjanjian lama, perjanjian baru, yang mau membawa kita, menghentarkan kita untuk memiliki perkara yang ada di atas, hidup bersama-sama dengan Tuhan Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah Bapa kita, dialah Tuhan kita. Maka menjadi orang yang hidup di dalam tatanan kebenaran, berarti kehidupan dia selalu dia memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan menjadi suatu tatanan hidup yang harus kita tunjukkan satu dengan yang lain, dalam melihat setiap musuh-musuh kita, setiap orang yang kehidupan mereka dengan berbagai macam kejahatan, dengan berbagai macam keburukan hidup mereka, maka kita perlu sabar seorang terhadap yang lain. Bahkan kita dapat menyatakan dalam memberikan pengampunan seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ini suatu perkara yang di atas, yang diturunkan, yang ada dalam bumi untuk dapat kita lakukan, supaya kita tidak menjadi umat itu yang kaku, kita tidak menjadi umat yang kaget, bahkan kita juga tidak ketika kelak waktunya tiba, masa berakhirnya perjalanan kehidupan kita, kita tidak akan lagi mau mengatakan kepada Tuhan, tolong biarlah saya kembali lagi untuk menyampaikan kepada keluarga saya supaya mereka juga bisa memiliki perkara yang di atas. Tetapi ketika kita masih ada dalam dunia ini, kita melatih diri kita supaya kita mendapati perkara yang di atas. Tuhan senantiasa akan menolong saya dan jemaat, sehingga pada surat Rasul Paulus ini bukan hanya dia menyatakan kepada jemaat di Kolose, nasihat Rasul Paulus ini juga mau menyapa kepada kita sebagai orang-orang yang percaya pada zaman sekarang ini. Kita juga dipanggil untuk hanya berfokus pada tindakan-tindakan yang hanya memuaskan dahaga rohani kita, yang dapat memberikan kita kekenyangan dan kelegaan, yang dapat kita semakin memahami dan mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan saya dan jemaat sebagaimana kita ada dalam dunia ini. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendapatkan hati nurani, kita merasa bersalah, ada di dalam kesalahan, jangan kita menjadi orang yang semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi kita datang, kita minta pengampunan, belas kasihan di hadapan Tuhan, supaya kita dipulihkan, kita diubah, kita dibentuk, maka disitulah kita mendapati perkara yang di atas. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk di hadapan Engkau Bapa, kami datang dengan kehidupan kami yang sangat berdosa, hidup kami yang sangat jauh daripada Engkau, hidup kami yang terkadang ada dalam keterpurukan. Karena kasih-Mu, sayang-Mu, cinta-Mu, Tuhan mau menegur kami lewat surat Paulus kepada jemaat di Kolose,
bukan hanya pada jemaat di Kolose saja, tetapi juga bagi kami sekalian, supaya kami diajak untuk mencari perkara yang di atas. Walaupun kami hidup dalam dunia ini, kami hanya sesaat dan sementara saja, tetapi kami tetap diajak untuk tetap berjuang, untuk kami mengumpulkan harta surgawi, sehingga kami mendapati hidup keabadian kami bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan sorga, sorga yang ada dalam dunia ini, dan sorga yang kelak nanti Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan Engkau Allah yang hidup. Kami yang belum mencari perkara-perkara di atas Tuhan, tolong kami. Berikanlah kami mengerti tentang apa maksud dalam mencari perkara yang di atas. Itu berarti kami dapat menanggalkan manusia yang lama dan hidup yang baru, hidup yang tetap berkenan di hadapan Engkau Allah. Bapak terima kasih, kami mau berdoa menyerahkan setiap tempat-tempat kunjungan kami. Tuhan memberkati tempat-tempat kunjungan kami, bahkan pada setiap tempat-tempat wisata. Biarlah Allah mau memberikan kemajuan dalam pengembangan tempat wisata ini dalam bagi mereka dengan usaha-usaha mereka masing-masing. Bahkan bagi mereka yang telah menopang dan menyukseskan akan pekabaran Injil lewat channel Klavos Sukacita, Tuhan memberkati mereka dengan uluran-uluran tangan kasih mereka yang senantiasa mereka dapat menopang kami sebagaimana mereka menjadi saluran berkat yang mereka percaya bahwa berkat yang mereka dapati adalah berasal dari Engkau, sehingga mereka mempergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak juga mau memberkati kami sekalian yang tetap Tuhan percayakan kami dalam memberitakan Injil. Hikmat Tuhan menyertai kami, kuat dan sehat, kesehatian, kekompakan, bahkan kami tetap mau menjalankan misi visi penginjilan yang Tuhan percayakan kepada kami, baik kami sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan juga sebagai kru-kru. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami di hadapan-Mu Bapa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.